PSBM terlihatnya bernuansa kiprah saudagar Bugis Makassar di berbagai pelosok bahkan negara dalam pembangunan, tetapi juga nuansa silaturahim yang diharapkan berdampak pada kerjasama. Untuk itu pada sore yang berbahagia ini kami akan terhubung bersama dengan Bapak Andi Bustan selaku Ketua KKSS Kalimantan Tengah. Halo, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Pak Andi. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana Mbak kabarnya? Baik? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Iya. Iya Pak Andi. Iya, pekan lalu kita sudah mengikuti salah satu agenda terbesar di Sulawesi Selatan ini, juga menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Selain sebagai Ketua KKSS di Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu organisasi masyarakat, Pak Andi juga sehari-harinya menggeluti dunia usaha dan juga bisnis, dan juga sudah beberapa kali mengikuti agenda PSBM ini Pak Andi ya. Jika dibandingkan dengan gelar PSBM tahun lalu, bagaimana Bapak melihat dari aspek kepanitiaan, keterlibatan stakeholder dan juga gaungnya di Indonesia termasuk kalangan para perantau ini? Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang saya merasakan beserta teman-teman dari seluruh provinsi bahwa penyelenggaraan PSBM pada tahun ini memang luar biasa, paling tidak dari segi jumlah. Jumlah peserta itu mencapai 832 orang Mbak. Dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari California dan Australia yang hadir. Nah, di dalam pertemuan sebesar itu memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu terkesan, terpesona, bahkan kadang-kadang ada yang meneteskan air mata karena tidak pernah ketemu sebelumnya, tiba-tiba muncul di pertemuan ini. Jadi memang buat kita terharu. Dan satu hal kalau kita lihat dari segi aspek ekonomi ya, 832 orang yang datang ke Sulawesi Selatan dari berbagai kabupaten yang ada di daerah kita. Kalau angka sebanyak itu, katakanlah umpamanya setiap orang belanja di Makassar karena oleh-oleh, karena ingin baju sutra atau macam-macam keperluan lainnya. Saya kemarin memprediksi bersama Pak Ketua 1 juta saja rupiah satu orang yang dibelanjakan khusus untuk keperluan kuliner dan keperluan yang lainnya, itu sudah 832 juta. Itu baru masalah kulit, belum masalah hotelnya. Kalau dari seluruh provinsi, 37 provinsi, satu provinsi aja 3 kamar. Satu provinsi kan 7 itu sudah kita mengeluarkan uang sekitar 74 juta khusus untuk kamar. Nah, kami hitung-hitung coba dari segi aspek ekonomi dengan kehadiran PSBM di Makassar yang secara rutin setiap tahun yang dibuka oleh Pak Yusuf Kalla, Pak dari Bosowa, itu sudah sampai 1,2 miliar. Itu belum lagi kalau kita kembali ke kampung belanja. Makanya kemarin beliau Pak Jaksa bilang, nah kami harapkan katanya saudagar-saudagar Bugis ini yang sudah sukses di rantau di daerah orang kembali ke Makassar sekali setahun, belanjakanlah uangmu baik di kampung maupun di kota Makassar. Nah ini yang terjadi. Jadi memang benar-benar pertemuan saudagar Bugis ini luar biasa dampaknya, luar biasa gaungnya, karena bukan cuma di Makassar yang ramai. Kita ini yang merasa, makanya saya kebetulan berasal dari Bone, ketemu lagi sesama teman-teman, ada dari Riau, ada dari Jambi, ada dari Kalbar, orang Bone semua, ketemu lagi kita di kota Bone. Jadi ini yang membuat suasana semakin luas, rasanya tidak ingin pulang, ingin berlama-lama memang di kota Makassar atau di kampung, tapi apa boleh buat, karena memang kita ini kan ceritanya pendatang di tempat sendiri. Ini kan sudah tertp di provinsi orang, mencari nafkah di sini, mau tidak mau kita harus kembali ke kampung lagi untuk memulai usaha, Mbak. Iya, berarti itu. Iya, berarti Pak Andi dengan gelaran PSBM setiap tahun ini tidak hanya mendatangkan silaturahim bagi para tamu ya ataupun anggota yang hadir, namun juga memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian ya. Betul sekali Mbak, itu luar biasa dampaknya terhadap perekonomian khususnya Makassar ini. Iya, Pak Andi. Kami memang tidak bisa melupakan bagaimana pemerintah provinsi
itu menjamu kami di kantor di rumah jabatan gubernur, kemudian besoknya lagi pemerintah kota Palangkaraya Pak Wali menjamu kami di Anjungan Losari. Itu luar biasa sekali, perasaan-perasaan seperti itu yang tidak bisa kami lupakan. Bahwa ternyata ada satu kegiatan event yang sifatnya nasional yang mampu mempertemukan kita seluruh perantau yang ada di luar Pulau Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, yang membuat kita bisa berkumpul bersatu dan saling mempererat tali persaudaraan, kemudian saling bertukar pandangan tentang bisnis. Itulah yang terjadi. Makanya andai kata ini bisa dibuat 2 kali dalam setahun, mungkin kami lebih senang. Pak Andi, setiap kali gelaran PSBM ini tentunya ada keputusan yang dihasilkan di dalamnya. Lalu bagaimana Pak Andi melihat aplikasi dari hasil PSBM 2024 ini? Nah, ya betul Mbak. Jadi begini, Pak Yasir bilang bahwa coba nanti ke depannya bagaimana caranya supaya kita membangkitkan usaha mikro, usaha kecil menengah, agar supaya mereka itu bisa ditumbuh kembangkan di daerah masing-masing, di provinsinya masing-masing. Kemudian nanti hal seperti tadi itu kalau sudah berhasil di sana, mari kita sampaikan ke pertemuan-pertemuan ini agar supaya nanti teman-teman yang belum melakukan kegiatan yang sama dengan adanya pertemuan semacam ini itu bisa menggerakkan potensi-potensi apa yang kita miliki. Salah satu contoh namanya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Kami di sini mencoba mengembangkan kuliner-kuliner dari daerah asal Bone, Sope, Palopo, kemudian dari sini. Itu semua kami kemas kemudian di dalam event-event tertentu, katakanlah hari jadi Kalimantan Tengah. Begitupun mungkin juga dengan teman-teman di provinsi lain. Setiap ada hari jadi di provinsi itu kita mencoba menyuguhkan kuliner-kuliner tradisional kita. Jadi mereka itu mengenal daerah Sulawesi Selatan, mengenal kabupaten yang ada di Sulsel dengan melihat kulinernya lalu mencicipi, kemudian mereka itulah yang tadinya mungkin karena senang makanya akhirnya dia pesan, akhirnya muncullah pengusaha-pengusaha baru yang sukses di sana itu Pak. Iya, segala sesuatu hal yang bercirikan dengan Sulawesi Selatan harus terus dihidupkan ya di rantauan Pak Andi. Benar sekali Pak, luar biasa. Itulah yang kami ya. Dengan adanya PSBM yang menjadi agenda tahunan di Sulawesi Selatan ini, menurut Pak Andi, apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan oleh para anggota KKSS? Ataukah hanya bisa dirasakan oleh para pengusaha di Sulawesi Selatan saja? Atau seperti apa? Oh tidak, kami malah karena kami membatasi kemarin setiap provinsi itu karena persoalan dana ya Mbak berangkat ke sana. Untuk Kalimantan Tengah kami mengutus 15 orang. Nah, makanya untuk tahun yang akan datang bukan lagi cuma pengusaha-pengusaha yang kita anggap sukses yang akan kita datangkan, tetapi pengusaha pemula. Bahkan disarankan anak-anak muda generasi kita ya yang katakan umur 20-25 tahun nanti itu yang akan kita bawa untuk PSBM ke depan pada tahun PSBM ke-25 agar mereka juga dimulai dari sekarang, mereka memulai untuk mengembangkan peluang-peluang usaha apa yang akan kira-kira bisa mereka lakukan. Jadi nanti kita akan bagi dua. Ada PSBM khusus bagi kita yang sudah mungkin katakanlah senior, kemudian ada juga pertemuan PSBM yang masih anak muda yang digagas oleh Pak Adi Aksa kemarin. Nah, inilah yang sedang kami godok, inilah yang kami sedang persiapkan. Jadi dampak PSBM terhadap masyarakat khususnya warga perantau yang ada di Kalimantan Tengah bahkan mungkin di seluruh provinsi. Pasti sekarang ini sedang mempersiapkan bagaimana nanti event selanjutnya agar anak-anak muda yang umur 20-25 tahun hingga 30 tahun ini nanti yang menjadi peran utama, bukan lagi kita-kita. Jadi mereka nanti akan melanjut daripada usaha kita. Karena saya teringat Pak JK bilang, Pak Yusuf Kala bilang, kenapa banyak pengusaha tidak bisa sukses, tidak bisa lanjut? Karena tidak ada generasi pelanjutnya, tidak ada orang-orang yang meneruskan usahanya. Nah itulah yang akan kita rintis nanti. Kami nanti akan membawa anak-anak muda kami, anak-anak kami untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Berarti tidak boleh terputus sampai di generasi Pak Andi Bustan saja, harus ada penerus di bawahnya. Benar, tidak boleh terputus. Karena kalau terputus ya seperti
seperti dicontohkan oleh Pak JK. Nah, gimana coba? Sekian banyak dulu Pak Haji Kala beserta dengan teman-temannya. Siapa yang eksis sekarang? Cuma Haji Kala yang eksis, Bosoro yang eksis. Karena itulah yang punya generasi penerus, yang lainnya katanya sudah tidak ada lagi. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Nah, inilah manfaat yang besar sekali material PSBM ini. Saya berterima kasih sekali atas nama teman-teman kepada Pemprov, kepada Pak Wali Kota, luar biasa jamuannya. Tidak pernah saya bayangkan sehebat itu beserta dengan staf yang ada di sana. Baik, terakhir Pak Andi Bustan, mungkin ada sedikit harapan atau saran yang ingin disampaikan untuk pelaksanaan PSBM di masa yang akan datang. Singkat Pak Andi. Saran saya, Mbak, pertama dikelola, panitia tetap harus mengelola dengan baik. Kemudian memisahkan yang mana benar-benar pengusaha di bidang, katakanlah bidang perkebunan, bidang peternakan, kemudian itu dipisahkan, jangan dicampur dalam satu pertemuan. Jadi kalau perlu setiap kegiatan event-event itu selalu kita pisahkan agar mereka tuh bisa bersinergi. Katakanlah sama peternak bersinergi sama peternak, sesama UKM yang mungkin usaha-usaha rumah tangga, sesama mereka di peternak, di perkebunan juga seperti itu. Jangan kayak kemarin disatukan dalam satu ruang, jadi tidak begitu fokusnya. Itu kira-kira saran saya nanti ke depan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Bustan selaku Ketua KKSS Kalimantan Tengah sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Terima kasih Pak Andi Bustan, salam sehat. Terima kasih Mbak, salam sehat kembali. Assalamualaikum.